pagi semua. Selamat pagi, Mio Dadi, Amak Bejer Ami. Terima kasih banyak. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan doa. Satu orang izin doa. Marilah kita berdoa dalam Bapa. Dalam Bapa dalam kami, Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa, Silakan dulu. Terima kasih banyak. Semua hari ini. semua. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu yang pertama, kita akan membaca teks, lalu kita menuliskan jenis-jenis energi alternatif yang terdapat di dalam teks tersebut. Terus yang kedua, kita merancang dan membuat kincir angin dari kertas, lalu kita menjelaskan manfaat daripada energi angin tersebut. Tetapi kita harus dengan mempraktekannya. Sekarang kita semua berdiri. Kita tepuk semangat dulu ya. Coba dari Kristi. Agak bebas sedikit supaya grafiknya nyaman. Tepuk semangat. Ulang. Agak semangat sedikit. Tepuk semangat. Sekarang tepuk angin. Kalau tepuk angin, tepuknya begini. Tepuk angin. Cus. Tis. Terus. Tis. Iya. Ulang. Tepuk angin. Cus. Tis. Tis. Cus. Iya. Sekarang silakan dulu. Ya. Sekarang silakan perhatikan gambar. Itu gambar apa? Kincir angin itu sebagai salah satu energi alternatif yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain kita menggunakan kincir angin, ada beberapa energi alternatif. Sekarang silakan sebutkan contohnya saja. Selain energi angin, apa lagi? Briket, apa lagi? Energi bayu atau energi angin tadi? Apa lagi? Selain briket? Di sini ya? Apa lagi? Ya? Biodiesel. Apa lagi? Apa lagi? Selain matahari, briket, biodiesel, apa lagi? Satu lagi. Sudah tadi. Energi? Sudah tadi. Yang berikutnya adalah energi apa? Energi air. Energi apa? Air. Jadi itu adalah contoh daripada energi alternatif seperti apa yang kamu sebutkan tadi. Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Energi? Air. Nah,
di buku pena halaman iya tentang kekayaan energi alternatif di bumi. Silakan membaca. Silakan membaca. Kekayaan energi alternatif Sekarang kita menuliskan apa yang kita baca. Atau kita menuliskan manfaat dari energi kita menuliskan sehari-hari dalam bentuk puisi atau lewat gambar. Lalu kita menjelaskan, lalu gambar kita menjelaskan apa? Bisa kita menjelaskan gambar. Yang kedua, bisa kita tuangkan dalam bentuk puisi. Sudah toh? Ya, sekarang buat. Kita tulisnya dalam bentuk gambar atau puisi ya? Nah, silakan. Hah? Cukup satu kelompok cukup, tidak dapat ya. Oke, tidak. Sampai siap. Oke, sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian. Berarti satu orang menyampaikan. Setiap kelompok butuh satu orang menyampaikan. Kelompok satu silakan maju. Kita beri tepuk tangan dulu. Kami
energi air, 4 energi biogas, 5 energi biofuel. Terima kasih. Kelompok 2 tambah nambah. Sekarang maju kelompok 2. Kelompok 1 siap menanggapi. Apa yang mereka jawab itu salah atau benar, silakan menanggapi. Ada yang kurang, silakan menanggapi. Sekarang duduk dengar dari kelompok 2. Coba baca ulang, baca. Ya, kelompok 1 menanggapi. Salah nomor berapa? 4. Nomor 4 itu dia jawab apa? Energi api. Seharusnya energi apa yang dia belum jawab? Energi biogas. Energi Biogas. biogas dengan apa lagi? Biofuel. Biofuel. Terima dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Terima. Oke. Silakan dulu, tepuk tangan dulu. Iya, jadi energi alternatif seperti yang disampaikan oleh kelompok 1. Contohnya itu energi matahari, energi angin, energi air, biogas, dan biofuel. Sekarang silakan duduk lagi. Kita stop sejenak dulu. Duduk. Kita stop sejenak dulu. Perhatikan ke sini. Dengar apa yang Ibu sampaikan. Berbuat seperti apa yang Ibu sampaikan. Sekarang duduknya santai. Duduk dengan posisi yang nyaman. Duduk dengan posisi tegak. 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 Tegak berarti tidak boleh sandar. Tegak. Tidak membungkuk. Tidak membungkuk. Tetapi tetap santai. Boleh memejamkan mata. Tutup mata. Kedua bahu kiri dan kanan dalam keadaan santai atau rileks. Letakkan kedua tangan, telapak tangan pada paha di atas meja. Letakkan kedua telapak tangan di atas meja. Lemaskan jari-jari tangan, berarti jari-jari tangan itu tidak boleh kendor. Rasakan tubuh bertumpu pada tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda. Rasakan lantai Anda berpijak dan pastikan kaki bertumpu pada lantai. Kaki bertumpu pada lantai. Rilekskan kedua kelopak mata. Mata dalam keadaan tertutup. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Napas masuk, napas keluar. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk, sadari napas keluar. Rasakan udara yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Napas masuk, napas keluar.
rasakan pada tubuh Anda. Rilekskan tubuh mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke 10 jari-jari Anda. Rilekskan kedua tangan, paha dan betis, hingga ke 10 jari-jari tangan. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda ada pada hal lain atau mengantuk, perlahan pada pikiran Anda. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati tindakan-tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Sekarang kita masuk kepada lembaran LPS yang kedua. Jangan dulu tulis. Sekarang perhatikan LKS yang kedua. Pada lembaran LKS yang kedua, kita membantu kerajaan angin, bayu atau angin. Jadi kerajaan bayu merupakan kerajaan yang terletak di mana di sana angin bertiup sangat kencang. Kerajaan bayu menggunakan BBM untuk keperluan sehari-hari. Namun semakin lama ketersediaan BBM mulai menipis. Masyarakat mulai kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Sekarang kita diminta untuk membantu kerajaan bayu membuat alat yang bisa menghasilkan energi alternatif sesuai dengan potensi yang ada di kerajaan bayu. Salah satu alat yang biasa digunakan di kerajaan bayu adalah kincir angin. Jadi sekarang kita mulai membuat kincir angin. Oke. Satu kelompok dua. Kita membuat kincir angin ini. Semuanya kerja, bukan? Silakan. Oh ya, ada gunting. Garis dulu. Oh, ada. Angkat dulu. Dari ada gunting. Bukan, tarik. Nah, berarti kita harus tarik dia garis dia gonalnya tuh. Jangan lupa titik tengahnya itu. Silakan. Silakan.
Lari sudah. Hoi, lari sudah. Lari sudah. Udah lempar. Lari sedikit. Sini dia mah. Dia ada murid. Lari sudah. Aduh, kenapa ya begitu isu nih? Freddy. Iya. Lari kencang, lari kencang. Nadus. Kenapa? Ya nanya Oh iya. Baris dari sana, Bu. Baris lurus sama-sama di sana, Bu. Balik. Siap sudah. Lari sudah. 1, 2, 3. Kami terus nih. Setelah kita melakukan percobaan ini, sekarang tuliskan manfaat daripada energi angin. Tuliskan manfaat dari energi angin. Ini tulis di sini. Tulis di sini manfaat energi angin. Manfaat energi angin. Manfaat energi angin. Sekarang kita melakukan percobaan. Manfaat energi angin. Satu apa?
Sudah stop. Sudah. Sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil. Nah, mulai dari sini. Ini tuliskan dulu setelah melakukan percobaan dapat yang lain benar. Yang lain dulu kelompok plus menyampaikan hasil saat energi angin hasil menggerakkan cahaya dua menggerakkan kincir angin tiga menerbangkan layang-layang empat menggerakkan pesawat lima menyerupan kanan. Catatan bagi ketiga kalian ini. Mulai pukul 9 selesai. Mulai membuat kincir angin. Pukul 9 selesai 9.30. Dilakukan perbaikan pada kincir angin jika ada 9.40 selesai 2.5. Mencoba kincir angin 9.50 selesai 9.5. Apakah kalian sudah berhasil membuat kincir angin tersebut? Sekarang cobalah cari angin dan kincir tersebut. Apakah kincirnya bisa berputar dengan baik? Jika tidak, jika belum berhasil, apa yang perlu kalian perbaiki sehingga angin tersebut dapat sesuai dengan keinginan kalian? Diskusikan kembali bagian yang harus diperbaiki pada kincir angin. Apabila kalian sudah berhasil, apa yang dapat kalian lakukan untuk membuat kincir angin kalian lebih bagus lagi? Menyiapkan alat dan bahan. Kegiatan apa yang kalian lakukan hari ini?
memulihkan perbuatan dari yang paling besar sampai yang paling lama. Satu menggunakan dua menggunakan. Tepuk tangan harus benar. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 silakan berdiri. Siapa yang ini? Putra berdiri. Ini. Yang dapat kalian buat kalian yang bagus lagi menggunakan bahan kegiatan apa yang kalian buat dan menjual. Ya, kita sudah melakukan praktek, kita sudah melakukan atau membuat memodifikasi kincir angin. Tetapi ada yang bisa berputar dan ada yang belum bisa berputar. Itu yang pertama, itu mungkin karena kalau yang belum bisa berputar, itu kemungkinan dari cara memodifikasinya belum sesuai atau belum tepat. Jadi ketika kita menggunakan praktek kincir angin tadi, manfaat yang kita peroleh sebagai pembelajaran untuk kita, manfaat yang kita peroleh untuk energi angin atau sebagai energi alternatif. Yang pertama itu bisa menggerakkan perahu layar. Menggerakkan perahu layar itu angin darat bertiup ke laut, membantu para nelayan untuk mencari ikan dengan menggunakan perahu. Ketika layarnya itu dibuka, maka perahu itu bisa didorong oleh angin, sehingga angin bisa menggerakkan kapal layar, sehingga kapal layar itu bisa bergerak. Yang kedua, angin bisa menerbangkan layang-layang. Orang biasanya bermain layang-layang pada musim, atau orang bermain layang-layang di tanah lapang, di lapangan yang luas. Karena pada saat angin bertiup bisa menerbangkan layang-layang. Yang kedua, yang berikutnya seperti yang kita praktek tadi, bisa menggerakkan kincir angin atau kincir kertas yang kita buat. Yang keempat, bisa menggerakkan ban baling pada pesawat sehingga mendorong pesawat untuk melaju. Itu angin. Yang kelima, membantu penyerbukan pada tanaman. Energi angin itu membantu penyerbukan pada tanaman, itu contohnya pada tanaman jagung.
Jadi tanaman jagung itu bisa memberikan atau mendapat bantuan penyembuhan itu lewat angin. Jadi itu ada beberapa manfaat dari penggunaan energi angin yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran kita hari ini ketika kita menuliskan beberapa contoh energi alternatif. Yang pertama itu apa tadi? Energi alternatif. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Iya. Lalu dari beberapa energi alternatif itu kita lebih berfokus kepada energi angin, pemanfaatan energi angin. Yang pertama apa? Menggerakkan kepelaian. Menggerakkan kapal-layar. Yang kedua? Menggerakkan kepelaian. Yang ketiga? Menggerakkan layar. Yang keempat? Menggerakkan pesawat. Yang kelima? Menyembuhkan pada tanaman. Jadi itu pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana? Apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan untuk kamu atau tidak? Menyenangkan. Ya. Jadi pembelajaran ini hari sangat menyenangkan. Karena apa? Kita menggunakan apa? Menggunakan praktek, membuat dan mempraktekannya. Siapa yang belum mengerti tentang contoh daripada energi alternatif? Siapa? Semua sudah paham? Sekarang ibu mau tanya balik. Kalau tadi kita menggunakan kincir angin, sekarang mau tanya ibu, kalau BBM-nya habis bagaimana? Kalau kita tidak menghemat BBM, itu akibatnya bagaimana untuk kita? Akan cepat habis. Alternatif lain, siapa yang mau jawab? Siapa? Kalau kita sendiri tidak menghemat bahan bakar, apa akibatnya untuk kita? Tidak cepat habis. Tidak cepat habis. Akan cepat habis. Ya, hidup kita terancam. Ada yang menjawab hidup kita terancam. Apa? Bahan bakarnya cepat habis. Jadi maka kita harus menggunakan energi alternatif lainnya. Energi alternatif lain itu contohnya apa? Briket, matahari, iya. Nah, jadi pembelajaran kita ini hari sampai di sini saja. Nanti pulang ada PR. Pulang itu tolong buat lagi kincir angin. Ya, pakai bahan lokal juga baik. Ya, hanya sekian saja. Sebentar setelah kita berdoa, kita bereskan dulu kotoran yang ada di sini baru kita pulang ya. Sekarang semua silakan berdiri untuk berdoa. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Kabar baik. Kabar baik ya. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan melakukan praobservasi untuk kegiatan supervisi akademik.
Untuk kegiatan supervisi ini sebelumnya saya memberitahukan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan diri dari ibu sendiri. Di sini saya mau bertanya kepada ibu, kelas mana yang akan disupervisi oleh saya? Kelas 3, Kelas 3. Kira-kira waktunya kapan? tanggal 29 Mei. Oh ya, tanggal 29 Mei berarti hari Senin ya. Oke. Baik ibu, dari praobservasi ini tujuan pembelajaran apa yang ingin ibu capai? Kalau dari pembelajaran ini, tujuan yang ingin dicapai adalah saya mau supaya anak didik saya itu mampu memahami dan menerapkan manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus energi alam. Jadi mampu siswa setelah pembelajaran siswa mampu mengidentifikasi dan memahami serta menerapkan energi alternatif khususnya pada energi angin dalam kehidupan setiap hari. Oke, luar biasa. Bagaimana saya dalam pembelajaran ibu hari Senin tanggal 29 itu yang diobservasi atau yang diamati saya itu kira-kira bagian yang mana? Itu pada bagian diskusi, lalu anak-anak mulai melakukan percobaan membuat kincir angin dari kertas atau dari bahan lokal, lalu anak mempraktekkan. Jadi anak mendiskusikan bagaimana penerapan dari energi angin dengan melakukan percobaan, yaitu membuat kincir angin dari kertas, lalu mereka mempraktekkan. Baik, luar biasa. Jadi kira-kira yang saya amati itu. Lalu kira-kira strategi apa yang ibu terapkan pada saat pembelajaran yang akan saya supervisi? Strategi itu pada model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual yang kira-kira mau dibawa anak itu kemana? Ya, karena dengan pembelajaran kontekstual, di samping anak mempunyai pengetahuan, di samping itu juga mempunyai keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari. Contohnya pada penggunaan energi alternatif. Energi angin ya. Luar biasa strateginya bahwa penggunaannya model pembelajaran apa tadi? Kontekstual. Di mana pembelajaran ini anak dapat menerapkan dan melakukan percobaan dan memahami bagaimana manfaat dari energi angin. Ya. Jadi itu strategi ya. Terus harapan apa yang ibu dapat dari supervisi hari ini? Harapan saya ke depannya setelah mengikuti pelajaran ini, anak didik dapat memahami dan kembali ke rumah bisa melakukan praktek sendiri untuk menerapkan energi alternatif, khususnya energi angin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapan ibu bahwa ke depan anak-anak bisa mempraktekkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di rumah. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi. Terima kasih. Selamat pagi. Arahkan pandangan ke depan Tuhan. Selamat pagi, salam dan bahagia. Pada saat ini saya sementara melakukan pendampingan individu untuk CGP Ibu Maria Hildegardis, dan pada pendampingan individu kami yang kelima ini kami sudah masuk pada bagian inti pendampingan, yaitu observasi pasca pembelajaran di kelas. Untuk itu, saya sebagai pengajar praktik dari Ibu Maria Hildegardis akan melakukan observasi terhadap percakapan yang akan dilakukan oleh Ibu Hilde bersama rekan sejawat setelah Ibu Hilde selesai melaksanakan supervisi untuk Ibu Projensia di kelasnya. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyaksikan kegiatan percakapan
yang dilakukan oleh Ibu Hilde bersama rekan sejawatnya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Baik ya, puji Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya melakukan percakapan yang saya sudah supervisi. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu selama kegiatan di kelas? Perasaan saya selama kegiatan di kelas, pembelajaran yang cukup baik, di mana siswa aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan senang melakukan percobaan. Baik, jadi sudah merasa cukup baik dengan pembelajaran yang sudah dijalankan. Oke, menurut Ibu bagaimana kesepakatan yang dibangun dengan kondisi real pembelajaran hari ini? Sesuai dengan kesepakatan yang dibangun, anak bisa dalam mengikuti pelajaran di kelas, anak bisa memahami manfaat daripada energi angin sesuai dengan perangkat pembelajaran atau PPIC. Itu merupakan kesepakatan bahwa anak bisa mempraktekkan bagaimana manfaat manfaat energi angin. angin. Baik, menurut Ibu, setelah saya melihat pembelajaran secara sosial emosional yang tertera di RPP, itu saya mau mendengar dari Ibu penguatan KSE mana yang capaiannya? Kalau capaian KSE-nya itu di bagian diskusi, di mana anak jujur menyampaikan pendapatnya, terus bertanggung jawab Menjawab KSE. dalam kegiatan kelompok, membantu teman-teman lain yang dalam hal ini agak kurang memahami, sehingga kalau anak yang lebih aktif, dia memahami, dia membagikan kepada teman. Itu merupakan tutor sebaya. Iya. Kalau anak yang bisa memberikan membagi kepada anak yang dibilang kurang mampu ya, itu tersebut itu baik, luar biasa. Lalu jika dilihat dari KSG tadi yang sudah diterapkan, maka kalau bisa saya pasang skala 1 sampai 10, kira-kira itu memilih angka berapa untuk pembelajaran hari ini? saya menurut ke angka 6, karena di sana anak menggunakan bahan lokal. Kincir angin itu mereka menggunakan bahan lokal dari daun dalam mempraktekkan. Lalu kira-kira di angka mana yang Ibu dalam melihat pembelajaran Ibu kelas itu, angka mana yang sesuai dengan Ibu? Itu angka 4, karena praktek pembelajaran ini saya juga berjalankan, jadi ya, lalu anak-anak juga macam kesiapan mentalnya belum, karena selama ini kan baru kali ini di kegiatan ini, sehingga anak macam semangat, ada yang kurang. Karena apa? Karena kegiatannya baru untuk mereka juga, baru untuk saya juga. Diferensiasi dengan kasihnya baru. Oke, baik. Tapi setelah ini, apakah Ibu setelah mempraktikkan pembelajaran diferensiasi untuk ke depan, kira-kira Ibu pasang angka berapa? Sampai pasang angka berapa? Angka 8 lah, karena saat ini kan kita masih barusan awal pengenalan, sehingga mungkin ke depan itu kita menyiapkan RPP-nya lebih baik, medianya, metode pembelajarannya, sehingga anak bisa terbawa. Terima kasih, luar biasa. Baik, ini setelah saya melihat dari pembelajaran tadi, hal yang menarik adalah anak menggunakan sumber daya alam yang di sekitar dengan menggunakan pelepah dari pohon kelapa untuk membuat layang yang membuktikan percobaan energi angin. Sejauh mana metode yang diterapkan dan hingga tujuan pembelajaran tercapai dengan pembelajaran KSE, apakah sangat nyaman
nyaman atau kurang nyaman atau mulai nyaman? Kalau sering dalam pembelajaran tadi, anak merasa nyaman dan kurang nyaman. Kalau nyamannya itu saat mereka berdiskusi dan melakukan percobaan. Kalau tidak nyamannya itu saat mereka mempresentasikan hasil diskusinya. Karena mungkin mereka menganggap bahwa kalau mereka menjawab salah berarti ditertawakan oleh temannya atau diolok-olok, jadi mereka malu tuh untuk mempresentasikan hasilnya. Sebenarnya mereka punya hasilnya itu baik, hanya dari anak-anak tuh. Kalau dengar kelompok yang lain begini pasti mereka maju kan, ada yang kau punya jawaban begini kan, dia mulai perasaannya mulai ini kan. Muncul. Jadi kurang percaya diri, Iya, kurang sesuatu. percaya Jadi dirinya kurang sih. jadi terkait dengan metode yang diterapkan itu sudah baik. Iya, betul. Hanya siswa yang mempresentasikan hasilnya itu mereka kurang percaya diri. Oke, baik. Terkait dengan kesiapan belajar dalam proses tadi, saya kaitkan dengan metode tujuan pembelajaran dan model pembelajaran. Ibu bisa jelaskan kesiapan belajar murid seperti apa, khususnya dengan minat, gaya belajar, apakah sudah efektif atau kurang efektif? Kurang efektif karena hal ini baru untuk mereka. Karena pada selama ini kan kita mengajar, kita tidak menggunakan minat dan gaya belajar tuh. Kita tidak membuat puisi, pemetaan, apa semua tuh. Kali ini baru mereka mulai ini. Kalau ini kita buat begini sepertinya apa? Jadi itu. Jadi selama efektif selama pembelajaran karena mereka menganggap baru dengan pembelajaran itu berdiferensiasi. Dengan menerapkan model metode dalam pembelajaran tadi itu belum begitu efektif karena baru. Setelah melihat model metode dan gaya belajar tadi, apakah hubungannya di mana dan dampaknya pada murid seperti apa? Dampak pada murid dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi? Dampaknya itu kalau anak yang ada anak yang lamban berpikir dan ada anak yang aktif dalam berpikir. Artinya ketika mereka melakukan percobaan, mereka langsung mengetahui bahwa kalau saya buat ini berarti tujuannya ke sini. Tetapi ada anak lain itu tidak. Ketika dia berbuat itu, dia menganggap bahwa itu kan mainan. Jadi untuk kedepannya untuk dia itu, dia tidak mengerti sebenarnya apa yang dibuat itu. Sehingga anak yang mengerti itu dia membantu temannya untuk melakukan percobaan dan memfasilitasi supaya dia paham tentang pelajaran hari. Oke. Saat diskusi tadi, apa yang terlihat anak bisa dijelaskan? Dalam diskusi tadi, apa yang dirasakan atau apa yang dilihat ibu tentang keaktifan anak atau tentang semangat belajar anak tadi? Apa yang dilihat pada saat diskusi? Pada saat diskusi tadi ada anak yang sangat aktif, ada yang kurang aktif. Jadi di saat ada anak yang aktif, dia biasanya memberitahukan kepada temannya. Kita sama-sama berdiskusi. Mungkin jawaban ini menurut teman itu apa? Sehingga anak itu juga terlibat aktif. Tetapi namanya anak-anak berarti ada yang kemampuan berpikirnya itu kurang dan ada yang lebih. Lalu dari yang lebih itu dia membagi kepada temannya sehingga mereka sama-sama aktif dalam kegiatan belajar. Oke, baik. Bisa dipertimbangkan apakah lebih nyaman di dalam kelas atau di luar kelas saat pembelajaran? Kalau di dalam keseharian nyamannya itu di luar atau dalam kelas? Kalau dalam keseharian, kalau di dalam kelas itu tidak terlalu nyaman untuk mereka karena ruang-ruangnya terbatas. Karena dia berada hanya sekitar kelas saja. Tetapi kalau pada pembelajaran ini yang paling nyaman itu berada di luar kelas. Karena di luar kelas itu mereka bebas melakukan aktivitas. Selain bebas melakukan aktivitas, mereka juga bisa merasakan udara segar, bisa melakukan percobaan sebebas-bebasnya dengan kontrol dulu. Jadi pembelajaran di luar kelas dalam saat pembelajaran hari ini nyamannya di luar ya. Karena ada percobaan, anak bisa
melakukan percobaan di kelas. Apa yang menjadi tantangan ibu dalam pembelajaran kami? Yang menjadi tantangan untuk saya karena pembelajaran ini juga baru untuk saya, sehingga kedepannya saya harus menyiapkan perangkat pembelajaran lebih matang, lalu mengerti tentang pembelajaran berdiferensiasi, lalu kesiapan metode, media dan gaya belajar harus seimbang atau sejalan dengan perkembangan anak. Jadi ibu harus mempersiapkan diri secara baik untuk PPT, media pembelajaran, metode, media itu harus disiapkan dan Sesuai dengan minat. mendengarkan anak. Masih adakah rencana ke depan untuk memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid? Ada, berarti kedepannya saya harus mempersiapkan diri lebih baik lagi. Sebetulnya metode media pembelajaran, menciptakan kondisi kelas yang lebih baik sehingga anak merasa nyaman untuk belajar. Jadi itu ke depan ibu harus mempersiapkan diri lebih matang lagi. Oke. Apakah pembelajaran hari ini sudah maksimal atau perlu ditingkatkan? Kalau dari saya pembelajaran hari ini maksimal, Ya. karena pembelajaran ini saya ulang kembali karena baru buat saya. Nah, apalagi kemarin kita hanya sesuai dengan langkah pembelajaran di dalam PPT, tapi ini karena ketambang lagi ada stok dulu, ada kegiatan KSE, sehingga itu belum maksimal. Tetapi saya akan berusaha supaya ke depan lebih baik. Hanya itu saja dari saya. Baik, pemikiran ibu yang perlu ditingkatkan adalah mempersiapkan diri dengan baik dengan memahami pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE. Oke, luar biasa ibu, semangat, tetap semangat sehingga pembelajaran tugas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ya, oke, baik, terima kasih. Sama.